Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam sesi kedua Manajemen Operasional 2. Hari ini kita akan membahas tentang metode grafik sebagai kelanjutan dari topik kita minggu yang lalu. Oke, apakah Anda masih ingat apa itu linear programming? Ya, betul. Linear programming adalah sebuah metode yang dapat kita gunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang variabel-variabel keputusannya dan variabel batasannya bersifat linier. Nah, jika minggu lalu kita sudah dapat membuat sebuah model matematika, maka saat ini kita akan belajar bagaimana caranya memecahkan sebuah permasalahan linear programming setelah kita melakukan proses pemodelan. Metode yang pertama yang akan kita pelajari adalah metode grafik. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk memecahkan sebuah permasalahan linear programming. Sesuai dengan namanya, metode ini akan menggunakan pendekatan grafik dalam mengambil keputusannya, di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam sebuah bagan atau gambar. Lalu kita ambil keputusan melalui grafik untuk menentukan nilai variabel keputusan yang optimum. Metode ini terbatas pada pemakaian untuk dua variabel keputusan. Apabila memiliki lebih dari dua variabel keputusan, maka metode ini tidak dapat digunakan. Saya ulangi ya, metode grafik hanya bisa dilakukan jika saya memiliki dua variabel keputusan. Apabila variabel keputusan Anda lebih dari 2, Anda tidak dapat menggunakan metode ini. Nah, ada beberapa langkah mengerjakan metode grafik. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasikan variabel keputusan dan memformulasikan dalam simbol matematis. Langkah ini sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu dari sebuah persoalan kita gambarkan dalam sebuah model matematis. Langkah kedua adalah mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dan kendala-kendala yang terjadi. Kemudian kita akan memformulasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi model matematis. Nah, untuk sampai dengan tahapan yang ketiga ini, kita juga telah mempelajarinya minggu lalu. Jadi, kita sudah punya sebuah fungsi tujuan, dan kita juga punya fungsi kendala dalam sebuah model matematis. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik untuk kendala-kendala yang ada dalam suatu bagian. Lalu, kita akan menentukan daerah visible atau visible area pada grafik tersebut. Setelah itu kita akan melakukan uji optimalitas untuk mengetahui mana variabel yang paling optimal. Nah, penentuan hasil optimal dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui metode pergeseran garis tujuan, yaitu dengan membuat sembarang garis nilai tujuan atau set, dan membuat garis tujuan dari nilai tersebut kemudian dilakukan pergeseran. Untuk masalah maksimasi, pergeseran dilakukan dengan memilih titik terjauh dari titik origin atau titik asal. Sedangkan untuk masalah minimasi, dipilih titik terdekat dari titik origin. Metode yang kedua adalah metode trial dan error, yaitu dengan melakukan perhitungan terhadap keseluruhan titik-titik variabel keputusan pada area layak, kemudian dipilih hasil yang optimum. Untuk maksimasi dipilih hasil tertinggi, sedangkan untuk minimasi dipilih hasil terendah. Berikut adalah alur metode grafik.
yang dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan kendala, memformulasikan dalam model matematis, membuat grafik kendala dalam satu gambar, menentukan daerah yang layak dan titik koordinatnya, memilih variabel keputusan, melakukan uji optimasi, dan lalu selesai. Mari kita masuk ke contoh yang akan saya paparkan sebagai berikut. Sebuah perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu. Yang pertama merek satu dengan sol karet, yang kedua adalah dengan sol kulit. Diperlukan 3 macam mesin. Mesin pertama membuat sol karet, mesin kedua membuat sol kulit, dan mesin ketiga membuat bagian atas sepatu. Dan melakukan assembling bagian atas dengan sol setiap sepatu tersebut. Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 langsung dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedang untuk sepatu merek I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum dari mesin 1 adalah 8, sedangkan mesin 2 adalah 15, dan mesin 3 adalah 30. Sumbangan terhadap laba setiap lusin sepatu merek I1 adalah 30.000, sedangkan merek I2 adalah 50.000. Masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan merek I2 yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Jika kita belajar dari bagaimana memodelkan minggu lalu, maka kita akan masukkan dalam tabel berikut. Ada 3 kendala, yaitu mesin 1, 2, dan 3. Saya memiliki 2 variabel keputusan, yaitu sol karet dan sol kulit, yang masing-masing harus masuk ke mesin tersebut selama 2 di mesin 1, tanpa mesin kedua langsung ke mesin 3 selama 6 jam. Lalu untuk sol kulit harus melewati mesin kedua selama 3 jam dan mesin ketiga selama 5 jam. Batasan maksimum mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Sol karet dapat menghasilkan laba sebesar 3.000. Sedangkan sol kulit dapat menghasilkan laba sebesar 5.000. Di sini saya dapat menyederhanakan dengan angka 3 dan 5 untuk memudahkan kita dalam menggambar di grafik. Jadi saya punya fungsi tujuan adalah set maksimum 3 kali X1 ditambah 5 kali X2. Jika saya memberi notasi sol karet X1 dan sol kulit X2. Lalu batasan pertama saya adalah 2X1 maksimum 8. Batasan kedua 3X2 maksimum 15. Dan 6X1 tambah 5X2 maksimum 30. Seperti ini tentunya kita semua sudah sangat memahami. Nah, penggunaan metode grafik dapat kita lakukan setelah terbentuk model matematis sebagai berikut. Jadi, sekarang kita akan lakukan penggambaran setiap kendala. Kendala yang pertama adalah 2X1 sama dengan 8. Jika saya memiliki sumbu X1 dan X2, maka saya dapat menggambarkan garis 2X1 sama dengan 8 sebagai berikut. Caranya adalah saya menjadikannya sebagai persamaan. 2X1 sama dengan 8, maka X1 adalah 4.
X1 adalah 4, saya tarik garis. Lalu saya arsir daerah yang tepat. Karena tadi ini merupakan sebuah pertidaksamaan 2x1 lebih kecil dari 8. Bagaimana saya menentukan daerah yang kita tuju? Kita tinggal memasukkan salah satu titik pada bidang yang ada di sebelah kiri atau kanan untuk memastikan daerah tersebut merupakan daerah diarsir atau tidak. Jika sebagai contoh saya memasukkan 0. 0 adalah 2 kali X1 atau 2 kali 0, apakah dia lebih kecil dari 8? Jika iya, maka daerah ini adalah daerah yang tepat. Batasan yang kedua adalah 3x2 lebih kecil dari 15. Untuk dapat menggambar dalam grafik, saya menjadikannya sebagai sebuah persamaan matematika, yaitu 3x2 sama dengan 15. Saya akan gambarkan sebagai berikut. 3x2 sama dengan 15, artinya x2 adalah 15 dibagi 3 atau 5. X2 sama dengan 5, maka saya tarik garis. Kemudian saya akan mencari tahu apakah daerah di atas atau daerah ke bawah yang merupakan daerah visible. Saya coba masukkan angka 0 atau salah satu titik yang ada di daerah bawah. Untuk memudahkan, saya masukkan 0, 3 kali 0, apakah lebih kecil dari 15? Ya, karena iya, maka daerah ke bawah adalah daerah yang visible. Lalu batasan yang ketiga adalah 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30. Untuk memudahkan, saya akan membuat dua titik, yaitu x1 sama dengan 0. Jika x1 sama dengan 0, maka x2 adalah 6. Dan jika x2 sama dengan 0, maka x1 adalah 5. Maka saya memiliki dua titik, 0, 6, dan 5, 0. Saya dapat menggambar fungsi 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Jika saya masukkan titik 0,0 di sini sebagai daerah bawah, apakah 6 kali 0 tambah 5 kali 0 lebih kecil dari 30? Karena iya, maka ini ke bawah merupakan daerah visible. Jadi dapat saya katakan bahwa daerah yang berada pada titik 0, 4, titik tertentu adalah daerah visible. Untuk memudahkan, Anda bisa memberi nama. Misalnya ini adalah titik A adalah 4.0, titik B adalah 4 titik sesuatu, titik C adalah sesuatu titik 5, dan 0.5 adalah D. Oke, berikut A, B, C, dan D. Inilah daerah visible. Nah, kita sudah dapat menggambar metode grafik. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan manakah daerah yang paling optimal dari daerah visible ini. Oke, mari kita lanjutkan setelah Anda mengikuti topik setelah ini.